di sebuah Injil Imamat 11. Di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis di situ, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya mikir, loh, iki kok mangan babi di dalam Injil itu dilarang, diharamkan, padahal daging paling enak menurutku ya babi. Lah saya mereview ulang ketika saya menemani Romo untuk Ekaristi di daerah Sendang Sono, Yogyakarta. Itu saya pulang dari misa itu selalu diambilkan di warung sama Romo, Bu. Dibelikan tongseng kiri, loh malah kiri. Padahal di dalam Injil ini diharamkan, Bu. Saya berpikir ini udah nggak benar. Lah dulu zaman saya belum tahu ayat ini, ya kalau bahasa Cinanya bilang luar biasa enaknya. Tapi kenapa di dalam Injil sendiri ini diharamkan, Bu? Satu ayat nggak pas, saya simpan, Bu. Saya kembali membuka lagi. Begitu saya membuka Injil lagi, saya kaget lagi, Bu. Ketika saya mendapati Injil Korintus, ada pesan untuk para ibu-ibu. Rungokno, Bu. Di dalam Injil Korintus ada tertulis, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu. Jika tidak, botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Berarti wong wedok kudu konjil bapan. Ketika saya tahu ayat ini, Bu, saya frustasi. Akhirnya saya lari ke gereja, Bu. Di gereja sana saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus. Ternyata ibunya Tuhan Yesus yang disebut sebagai Bunda Maria itu pakai jilbab, sama seperti kita umat muslim pakai gamis. Lah zaman saya di gereja kan, aku kalau pakai baju, Bu, modelnya bupati, buka paha tinggi-tinggi, mulus wong Cina. Kalau pakai baju modelnya Sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Bahkan kalau nggak punya rok, pakainya katok pendek cekak itu, Bu. Luar biasa, ya mulus. Ora gudiken nek wong Cina rak mulus-mulus putih-putih. Jadi bapak-bapak kalau di gereja ya dombleng mesti. Ini zaman saya di gereja, Bu. Lah ketika saya tahu ayat ini, saya berpikir ini udah nggak pas ini. Saya simpan dua ayat nggak pas, Bu. Saya kembali membuka lagi isi dari Injil, dan ternyata ketika saya membuka isi Injil, ada 3 kali saya berhenti di sebuah Injil Kejadian. Di dalam Injil Kejadian ada tertulis pesan untuk para bapak-bapak. Di situ dikatakan, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Ini Allah sendiri yang ngomong, bukan Bu Ita. Di dalam Injil Cetha ada tulisan yang menyuruh laki-laki hukumnya adalah wajib untuk bersunat. Ketika saya tahu 3 ayat ini, saya mulai oleng, Pak, jadi orang gereja. Saya lari ke sana sini. Saya akhirnya alhamdulillah ketemu dengan seorang mantan misionaris juga. Dia mantan pastor tapi punya pondok di Yogyakarta. Jadi seorang kiai, dan saya belajar di sana. Saya belajar di Pondok Hawariun Cangkringan Yogyakarta. Di sana saya mempelajari 2 kitab, yaitu Injil dan Al-Qur'an. Ketika saya mempelajari Injil dan Al-Quran, saya semakin mantep, Bu, bahwa ternyata Injilku ini bukan Injilnya yang salah, tapi penerapannya yang tidak pas.